Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akad Salam. Akad salam berasal dari kata as-salam, yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli membutuhkan uang tersebut. Secara terminologi, para fuqaha menamainya dengan al-muhawwi'ij atau barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara si penjual sangat. Definisi dari akad salam sendiri yaitu, salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-musalam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristik dari akad salam yaitu harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, dan kuantitas atau waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Yang kedua, dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jenis dari akad salam sendiri yaitu yang pertama, salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Artinya, melaksanakan dua transaksi baki salam, yaitu antara pemesanan dan penjualan, dan antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dasar syariah dari akad salam yang berdasarkan Al-Quran yaitu dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Dan berdasarkan Quran Surah 5 ayat ke-1 yaitu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dasar syariah berdasarkan al-hadis yaitu barang siapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Dan ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh muqoroda atau mudoroba dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun akad salam sendiri yaitu ada tiga, yaitu pelaku, diantaranya ada pembeli dan penjual. Yang kedua ada objek akad, yaitu barang yang akan diserahkan dan modal salam yang berbentuk harga. Dan yang ketiga itu ada ijab kabul. Ketentuan dari akad salam yang pertama, pelaku ada penjual dan pembeli, dan cakap hukum, maksudnya berakal dan dapat membedakan. Yang kedua berdasarkan objek akad. Berdasarkan modal saham, modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Entah berbentuk tunai atau modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Barang salam, yaitu barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi, ditakar atau ditimbang. Dan waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tertentu, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan kontrak ada tiga poin. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad dan pembeli membatalkannya. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan.
Ilustrasi dari akad salam yaitu berdasarkan penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati dengan dibuat jurnal. Aset salam di debit pada piutang salam di kredit. Yang kedua, jika barang pesanan berbeda kualitas. Contoh yang pertama yaitu jika nilai wajar barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad dengan dibuat jurnal. Aset salam di debit dengan diukur pada nilai akad pada piutang salam di kredit. Selanjutnya, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian dengan dibuat jurnal. Aset salam diukur pada nilai wajar di debit, kerugian salam di debit pada piutang salam di kredit. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.